Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triang Reni dengan nomor NPM 214010151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah negosiasi dan komunikasi bisnis. Mengenai negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis dalam komunikasi di proses tawar-menawar. Negosiasi dalam bisnis bisa berlangsung dengan terus-menerus, seperti membuat perjanjian jual beli atau kontrak, kemudian menyelesaikan berbagai masalah, kegagalan-kegagalan bisnis, kesepakatan-kesepakatan dalam berbisnis agar dikomunikasikan secara baik dan efisien. Nah, ada meremehkan beberapa elemen komunikasi dalam proses bernegosiasi. Bahkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan komunikasi dapat menjadi kendala utama untuk hasil negosiasi yang efektif. Yang pertama ada objek penyelidikan, proses tawar-menawar, komunikasi. Lalu ada objek penelitian untuk mengungkapkan elemen kunci dari proses negosiasi komunikasi, memungkinkan negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis yang lebih efektif. Lalu ada metode analisis, sistematik, perbandingan, analisis logis, dan sistem sintesis literatur. Lalu yang kedua ada negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis dalam sistem komunikasi. Bisnis yaitu proses multidimensi dan multifaset yang kompleks, di mana kepentingan yang berbeda dan bertentangan dari pihak-pihak yang bernegosiasi digabungkan. Itu pengertian menurut Aguinis et al. Lalu ada tawar-menawar, yaitu proses yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, negosiator harus memilih langkah-langkah untuk mencegah eskalasi konflik, dan jika telah terjadi, untuk keluar dari situasi ini, untuk menyelesaikan konflik dengan fokus pada hubungan jangka panjang dengan mitra negosiasi. Lalu ada komunikasi, dan dalam proses tawar-menawar itu ada beberapa gaya, situasi, dan kondisi. Lalu ada tingkat pertamanya atau yaitu yang paling efektif, yaitu secara langsung atau tatap muka, dilakukan secara terus-menerus ketika pertukaran informasi dilakukan secara kontak langsung. Lalu ada level kedua yaitu kurang efektif, ketika mitra komunikasi dipisahkan dalam ruangan yang relatif dalam waktu, contohnya berlangsung melalui telepon atau Skype. Lalu tingkat 3 yaitu yang paling tidak efektif adalah tidak berlangsung yang secara kompleks, komunikasi tertulis, contohnya layanan pos. Kesalahan persepsi dalam tawar-menawar. Yang pertama, kesalahan utama persepsi. Nah, yang pertama itu sebagian informasi dihilangkan, lalu terlalu banyak bobot. Nah, yang ketiga salah menafsirkan hubungan, dan yang terakhir asumsi yang salah. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama bersifat fleksibel, memantau dengan detail, lalu menunda suatu keputusan, meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi, kemudian tidak menyerahkan pada kesan pertama, lalu mencoba untuk berempati. Nah, lalu yang berikutnya adalah aspek emosional dari tawar-menawar. Yang itu dibagi dua, ada kognitif dan emosi. Kognitif itu yaitu informasi, pemikiran, dan emosional. Dalam beberapa kasus, kita membutuhkan seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menasehati secara bijak dengan menganalisis masalah, untuk menentukan item yang objektif, kemudian menunjukkan bagaimana mereka telah jatuh ke dalam kubangan informasi. Lalu ada emosi atau empati, yang dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, memahami, merasakan keadaan emosi orang lain, lalu melalui akal orang lain, dan yang terakhir yaitu transmisi rasa berbagai bentuk ekspresi. Lalu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu apa sih? Komunikasi verbal itu adalah interaksi dalam perilaku formasional dengan menggunakan simbol-simbol ucapan antara dua orang atau lebih untuk mengungkapkan gagasan. Nah, terus apa sih fungsi dari komunikasi verbal itu? Yang pertama itu ada informasi.
yaitu pengalihan informasi, ide, surat, ataupun niat. Nah, kemudian ada kampanye atau promosi permintaan. Nah, lalu yang terakhir adalah fungsinya itu emosional atau untuk perasaan. Lalu bagaimana sih cara berkomunikasi secara verbal dalam proses tawar-menawar ini? Yang pertama itu komunikasi interpretatif. Lalu yang kedua menunjukkan kebaikan. Jadi menunjukkan bagaimana niat kita secara baik dalam proses tawar-menawar ini, tidak jutek, judes, karena ya kita berniat baik. Kemudian yaitu meneliti komunikasi, lalu saling pengertian. Nah, mengerti bagaimana keadaan si yang barangnya atau orangnya. Lalu yang terakhir adalah komunikasi evaluasi. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal dalam proses tawar-menawar. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Nah, komunikasi nonverbal itu atau bahasa tubuh biasanya disebutnya adalah bentuk komunikasi tubuh yang diekspresikan dalam gerakan, postur, sadar ataupun tidak sadar. Nah, bahasa nonverbal ini membantu dalam kasus ini ketika kata-kata tidak memberikan efek yang efektif, atau isyarat bisa menjadi sinyal tindakan jiwa yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Misalnya untuk sikap perpisahan diam-diam dengan pasien, misalnya dengan menatap mata atau memegang tangannya dengan lembut. Nah, bisa contohnya seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan komunikasi nonverbal, atau kenapa sih kita harus bisa berkomunikasi juga secara nonverbal? Kan bisa verbal saja atau berbicara saja gitu kan. Nah, tentu tidak, ada berbagai macam alasan. Yang pertama itu lebih universal. Jadi semua orang pasti mengetahui, memahami bahasa nonverbal itu tanpa perlu dijelaskan dan dikatakan. Lalu yang kedua itu lebih meyakinkan karena terlihat gitu kan, ada buktinya gitu kan. Kemudian mengkonfirmasi yang telah diucapkan. Misalnya kita sebelumnya mengucapkan pada klien bahwa kita tertarik pada proyek A. Nah, dengan agar ucapan kita bisa lebih dikonfirmasi, kita memberikan sebuah gestur, misalnya tepuk tangan kecil, atau misalnya tatapan mata kita yang berbinar-binar bahwa memang proyek ini sangat menarik gitu. Lalu ada memberikan informasi keadaan peserta. Kemudian ada alasan selanjutnya, itu menunjukkan evolusi, lalu ditentukan kesan pertama. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dalam komunikasi, dalam proses tawar-menawar itu ternyata banyak sekali hal-hal yang mesti kita pelajari. Yang pertama itu yaitu negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis dalam segi sistem komunikasinya. Lalu ada beberapa bagian juga dari sana. Kemudian kesalahan persepsi dalam tawar-menawar. Nah, karena dalam tawar-menawar itu tentu tidak selamanya benar, maka ada beberapa kesalahan persepsi atau sudut pandang, bisa dalam segi diri kitanya atau dari pihak lawan. Kemudian ada aspek emosionalnya juga, itu bisa bersifat kognitif, bisa ada juga yang empati. Kemudian ada komunikasi verbalnya juga, lalu ada komunikasi nonverbalnya juga. Itu dibagi-bagi menjadi beberapa fungsi, cara, atau alasan-alasannya. Nah, mungkin cukup sekian materi atau pemaparan penjelasan dari saya mengenai komunikasi dalam proses tawar-menawar. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.